beritanya benar ataukah keliru. Iya. Tadi kita menyebutkan tidak ada videonya, tidak ada kasetnya, yang ada kitabnya. Beliau telah menulis banyak kitab. Salah satu kitab yang beliau karang dan beliau tulis adalah kitab yang ada yang akan kita baca, kitab Nawaqidul Islam. Nah, disitulah kita melihat pemikiran beliau, kita melihat ya akidahnya, kita melihat prinsip-prinsip agamanya. Apakah dia ini orang yang berhak untuk kita ikuti ilmunya atau kita tinggalkan? Kan seperti itu seorang muslim. Ya, karena Allah telah mengancam kita di dalam Al-Quranul Karim. Ya, alladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang telah memberikan gangguan kepada mukminin dan mukminat dari apa yang tidak pernah mereka lakukan. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, kita menuduh seseorang apa yang tidak pernah dia ucapkan. Kita menuduh seseorang dari apa yang tidak pernah dia lakukan. Apa ancamannya? Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Maka sungguh dia telah mendatangkan tuduhan ya dan dosa yang sangat besar. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang besar. Bahkan Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang seseorang mengucapkan sesuatu kepada saudaranya yang dia tidak pernah melakukan dan mengucapkannya, Allah akan minumkan kepadanya yang nanah dari penghuni neraka. Konsekuensinya berat. Ya. Dan juga kita takutkan dari doa-doa orang terzalimi. Ya, ini ukubah yang akan dia dapatkan di akhirat. Ya, nah begitu juga ketika kita menzalimi seseorang, membicarakan seseorang. Ya, dan Allah dan Rasulullah telah mengingatkan, wattaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu dengan sebuah doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada di antara mereka dan Allah hijab. Tidak ada. Akan dikabulkan oleh Allah. Riwayatkan ketika ada seseorang memfitnah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, atau salah seorang dari sahabat Rasulullah, dia dizalimi. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabulkan doanya. Ya, disebutkan orang yang menzalimi Mu'ad bin Jabal ini ya, umurnya sudah sangat tua renta, sampai-sampai bulu matanya itu sudah jatuh. Bulu matanya sudah panjang. Pernah antum melihat dulu mungkin ya film-film kungfu, film-film Cina itu yang bulu matanya sampai jatuh ke bawah. Disebutkan demikian. Di masa tuanya, apa kerjanya dia? Dia kerjanya berdiri di pinggir jalan mengganggu perempuan-perempuan yang lewat. Kenapa? Dia menzalimi Mu'ad bin Jabal dan beliau berdoa kepada Allah. Allah kabulkan doanya. Hati-hati. Hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Jelas ya? Nah, sekarang kita dudukkan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mizan, dalam timbangan. Apakah berhak dia dipuji atau memang berhak untuk dia dicela? Iya. Di antara isu-isu yang tersebar di tengah-tengah muslimin, ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini dia menghancurkan situs-situs Islam. Situs-situs Islam dihancurkan sama dia. Nah, orang menghancurkan situs Islam, ya mereka membuat sebuah opini, kemudian mereka hukumi. Ya, pekerjaan siapa orang-orang yang menghancurkan situs-situs Islam kalau bukan pekerjaannya Zionis Yahudi? Ini kan namanya opini. Dia menggiring opini kemudian dia hukumi dengan opini yang dia bangun tersebut. Ini isu yang paling mungkin di antara orang-orang yang membicarakan tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Ini poin yang pertama. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab telah menghancurkan kuburan-kuburan para wali yang ada di daerah Mekah, Madinah atau Najd pada waktu itu. Semua dihancurkan kuburan-kuburan. Ini kan menunjukkan tidak ada penghormatan sedikit pun laki-laki ini kepada orang-orang saleh. Tidak ada penghormatannya kepada para ulama, kepada pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan selanjutnya Muhammad bin Abdul Wahab ini
takfiri, mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepadanya. Jadi siapa yang tidak ikut pengajiannya, siapa yang tidak ikut pemahamannya, semua dikafirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini diantara isu-isu yang tersebar di tengah-tengah muslimin tentang beliau ini. Taib. Kita seperti yang saya sebutkan dalam muqaddimah, bersikap dengan sikap bijak. Jangan terburu-buru untuk memuji orang. Sampai antum dapat dalil berhak entah nggak dipuji. Begitu juga antum jangan terburu-buru untuk mencela orang. Sampai antum dapat dalil orang ini berhak tidak untuk dicela. Iya. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan, kita tabayun seperti Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita tabayun dulu. Ya, kita coba lihat dari buku-bukunya, ya. Terlebih Abdurrahman bin Qasim telah menulis sebuah kitab, menyusun sebuah kitab, ya, dengan judul Ad-Durrus Saniyah. Yaitu kurang lebih ada 27 jilid. Ya, atau kurang lebih. Ya, dia menulis dalam kitab tersebut pergerakan dakwahnya, apa yang dilakukan, surat-suratnya, risalah-risalahnya, ditulis semua di situ. Ya, nah ini yang menjadi bahan untuk olahan kita. Ini berhak dipuji atau tidak? Ya, setelah diketahui, dibaca, diikuti, ternyata apa yang tersebar di tengah-tengah muslimin, Muhammad bin Abdul Wahab ini telah menghancurkan, ya, situs-situs Islam. Benar adanya, betul. Ini bukan cerita bohong. Ya, dia juga telah meratakan kuburan, semua diratakan oleh dia. Ini juga beritanya apa? Betul, tidak bohong. Ya, berarti tahap pertama selesai, ya. Benar, dia ini melakukan itu semuanya. Nah, tahap kedua sekarang. Apa tahap kedua? Perbuatannya ini benar atau salah? Kan begitu. Iya, perbuatan dia ini benar atau salah? Nah, timbangannya apa? Ya, timbangannya bukan perasaan saya, bukan perasaan antum, bukan perasaan si fulan, bukan pemikiran saya, bukan pemikiran antum, bukan pemikiran si fulan. Iya. Yang menjadi timbangan adalah apa? Dalil. 6. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ketika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menghancurkan situs-situs Islam yang itu ditakutkan akan merusak hati manusia? Ataukah tidak? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan dan diratakan sampai dengan tanah? Atau bagaimana? Iya, timbangannya ini. Bukan timbangannya fulan dan alan. Iya. Setelah kita melihat, ternyata telah ternukilkan beberapa hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu Ali berkata kepada Abul Hayyat, "Ya Aba Hayyat, hal tuhibbu an ab'atsuka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Aba Hayyat, apakah engkau ingin aku mengutusmu, ya, yang dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku? Ya, sebuah tugas. Apa tugasnya? Yang Rasulullah pernah mengutus Ali dan Ali mengutus siapa? Abu Hayyat. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang beliau mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu." Tidak ada kuburan yang ditinggikan, tidak ada kuburan yang diagungkan kecuali apa? Engkau ratakan dengan tanah. Ini perintah Rasul kepada Ali. Dan Ali sebagai, ya, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan perintah ini. Boleh sampaikan kepada siapa? Kepada Abul Hayyat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Mekah, ya, di kota Mekah itu ada 3 berhala, Latta, Uzza, dan Manat.
Lata, Uzza dan Manat. Iya. Salah satunya adalah Lata. Lata ini adalah diambil dari kalimat lata yaluttu dengan ditasyid huruf ta yang artinya seorang laki-laki yang dia mengaduk adunan tepung, yang dia suka membagi adunan tepung ketika zaman jahiliyah untuk para jamaah haji. Di situ ada sebuah batu. Ketika dia meninggal, disitulah dibangun kuburannya. Di samping apa? Di samping batu yang dulu dia suka berdiri di situ. Ini orang saleh, membagi adonan tepung, membagi makanan untuk jamaah haji. Ya, karena zaman dulu orang haji kan? Haji enggak? Sebelum zaman Rasulullah orang sudah haji atau belum? Orang sudah haji, karena haji ini merupakan syariat Nabi Ibrahim. Ya, disebutkan dalam hadis mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka illa syarikan lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang menyambut panggilanmu ya Allah. Diulang-ulang. Nah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah, illa syarikan lak, kecuali siapa yang kau telah jadikan dia sebagai sekutu. Ini yang bedanya talbiyah kita dengan talbiyah mereka. Ya, tambahannya apa? Illa syarikan lak, kecuali sekutu yang kau jadikan dia sebagai sekutu. Siapa maksudnya? Lata, Uzza dan Manat. Ini sekutunya Allah. Iya. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan ini semuanya. Kan orang soleh kan? Orang soleh ini. Lata ini orang soleh. Gimana nggak soleh? Masya Allah, dia berkhidmat kepada para jamaah haji yang datang ke kota Mekah. Tapi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dihancurkan. Nah, sekarang setelah kita mengetahui hadis dari Nabi SAW, ya, kita buat sebuah kesimpulan. Muhammad bin Abdul Wahab ketika dia menghancurkan kuburan, meratakan kuburan dengan tanah, salah atau tidak salah? Hah? Keliru atau tidak keliru? Hah? Beliau tidak keliru. Beliau menjalani apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh siapa? Oleh para sahabatnya. Iya. Nah, kedua, Muhammad bin Abdul Wahab ini menghancurkan situs-situs Islam. Rumah Rasulullah dibongkar, dibuat WC dan seterusnya. Ya, beraneka ragam isu yang tersebar. Nah, kita tinggal timbang. Ya, kita tinggal timbang apakah perbuatan seperti ini dibolehkan, dibenarkan ataukah tidak. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjadi khalifah di kota Madinah, ada sebuah pohon, ya, sebuah pohon. Pohon ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, dan juga Rasulullah pernah berdiri di bawah pohon itu. Pernah terjadi sejarah yang sangat besar, yaitu Bai'atur Ridwan di bawah pohon itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarati. Dan Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di sebuah pohon. Ini pohonnya, kan luar biasa. Nah, mereka kemudian berpikir, ini pohon disebutkan dalam Al-Quran. Rasul pernah berdiri di situ, pernah membaiat sahabatnya. Berarti ada kelebihan pada pohon ini, ada sesuatu pada pohon ini. Mulai mereka beriktikaf di situ, mulai mereka bersemedi di situ, mulai mereka ngelap berkah di situ. Ya, nah, antum bisa bayangkan kalau seandainya pohon itu ada di Aceh, gimana kira-kira? Hah? Mungkin lebih banyak orang sholat di situ daripada di masjid. Hah? Pasti udah ya. Kalau pohon itu ada di Aceh, pohon itu ada di Indonesia lah. Ya, kita nggak, dan terbukti di Yogyakarta. Kalau antum pernah ke Jogja, di alun-alun kota Jogja itu ada sebuah pohon besar di tengah alun-alunnya, dipagari pohonnya. Iya, nah siapa yang berjalan dari titik tertentu menuju pohon tersebut bisa memegang ya pagarnya atau apa yang saya lupa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, dikabulkan semuanya.
ini pohonnya nggak ada disebut dalam Quran. Rasul nggak pernah berdiri di situ. Mungkin tahu Songo siapa yang berdiri di situ, nggak tahu kita. Atau kiai siapa? Tahu dokter ya? Kenapa pohonnya dikeramatkan? Mungkin apa? Kakek-kakek dokter di situ mungkin dulu. Taib. Ya, ini nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran. Rasul nggak pernah berdiri di situ, tapi dikeramatkan. Ya. Nah begitu juga di zaman Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab melihat sudah berubah tawakalnya kepada selain Allah, hatinya sudah ya mulai tergeser. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab membuat fasilitas di situ? Ya mungkin dipasang marmer atau mungkin semen lah ya, atau mungkin ditaruh batu-batuan supaya orang nyaman ke situ. Kalau bisa pasang kipas angin, kalau bisa ada kelambunya. Apakah demikian? Tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menebang pohon tersebut sampai ke akar-akarnya tidak berbekas. Ada yang berani mengatakan Umar bin Khattab Zionis Yahudi? Ada yang berani? Hah? Kalau Anda sempat mengatakan Umar bin Khattab Zionis Yahudi, ya sudah, Anda tidak termasuk dari orang Islam. Anda sudah tergolongkan kepada Syiah Rafidhah. Ini perbuatan Umar. Kenapa Umar melakukannya? Karena menjaga hati muslimin itu lebih penting daripada hanya sekedar ini sejarah, ini sejarah, ini sejarah. Dihilangkan semua oleh Umar bin Khattab. Iya. Kasus kedua disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani dan ulama yang lainnya. Di sebuah tempat pada waktu itu ketika Umar banyak merebut daerah-daerah yang non-Islam tadinya menjadi negeri muslimin, didapatkan di situ ada jasad seorang nabi. Jasad seorang nabi. Iya. Nah, kita ketahui nabi itu jasadnya tidak membusuk. Nah, mereka ketika setiap musim kemarau, dia keluarkan jenazah nabi ini. Di situ dia bertawassul dengan jenazahnya. Ya, kita jangankan jasad kuburan, jasad nabi ya. Bahkan kuburan ya, di kuburan 7. Antum tahu kuburan 7? Tahu sejarahnya? Hah? Yang saya dengar, wallahu alam benar atau salah. Kalau salah antum salahkan. Jadi katanya pejuang ini dulu, mereka ini tidak bisa dilihat oleh Belanda. Kan banyak ya cerita-cerita tersebar. Oh dia kalau ditembak sama peluru biasa nggak mati. Kalau ditembak pakai peluru emas baru mati. Ya. Cerita-cerita seperti ini banyak berkembang di negeri kita. Banyak berkembang. Jadi katanya mereka ini orang yang bisa menghilang. Ya, jadi gampang mereka untuk membunuh Belanda. Hingga tiba suatu hari, tak ada sesuatu yang tertinggal. Ya, mungkin bacaan-bacaannya atau jampi-jampinya sudah tidak lagi kuat. Akhirnya terlihat sama Belanda, dibunuh, ditembak, mati semuanya. Ya, gitu loh, Pak Mus, beritanya gitu. Hah? Gak pernah dengar? Waduh, anak syat berarti anak nih. Al-muhim, itu cerita yang tersebar di sebagian orang. Iya, kan pandangan muslimin, sebagian muslimin kan yang namanya orang keramat atau wali ya bisa begini ya, bisa pergi ke Mekah dengan kedip mata. Kan itu kan? Nah, sekarang coba kita lihat dari perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Iya. Nah, sebelum beliau hijrah, sebelum beliau sampai ke Madinah, beliau naik ke Bukit Thur. Bukit Thur itu bukit yang paling tertinggi yang ada di kota Mekah. Sembunyi di situ 2 hari 3 malam. Ya, nah kalau seandainya orang yang dianggap soleh, dianggap taat, ya standarnya bisa menghilang, bisa kebal, bisa terbang dan lain sebagainya, siapa yang paling berhak untuk bisa terbang? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi terbang nggak Rasulullah? Beliau nggak terbang, mendaki itu ke atas. Ya nggak? Beliau nggak kebal. Kalau begitu
beliau tinggal, siapa mau pukul saya, ayo pukul. Saya kebal ini. Nggak ada. Bahkan Nabi SAW ketika kepala beliau keluar darah, Nabi nggak hebatnya Nabi kita. Ya, beliau seorang Rasul tetap juga berdarah ketika kena benda-benda tajam, tetap berdarah, tetap sakit. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya dari kalangan Ansar, siapa di antara kalian yang ingin membelaku? Rasulullah sudah dikepung Rasul. Iya. Kemudian satu persatu dari sahabat Ansar semua sampai mereka semua wafat. Karena apa? Menjaga Nabi Muhammad SAW sampai ketika Rasulullah terpuruk jatuh ke dalam sebuah lubang. Ya, dalam keadaan beliau memakai baju perang loh, baju besi dipakai. Lah kalau Nabi kebal ngapain pakai baju besi? Baju besinya nggak tanggung-tanggung 2 lapis dipakai oleh Rasul SAW pada waktu itu. Ya, terlebih beliau sudah dalam keadaan terjepit dan juga beliau sudah lemah. Ya, ditambah lagi baju besinya berapa lapis? 2 lapis. Sulit Rasulullah bergerak pada waktu itu. Iya, namun alhamdulillah Ali bin Abi Thalib dan Talha bin Ubaidillah mengangkat Nabi Muhammad SAW dari lubang yang beliau terjatuh tadi, kemudian diangkat dengan susah payah ke sebuah batu. Disitulah aman Nabi. Sampai diangkat. Kenapa enggak? Selesai. Tapi ini terjadi pada Nabi kita. Nah, ini yang diceritakan di tengah-tengah umat. Ini begini, akhirnya jadi apa? Mulailah dimintai, ngelap berkah dan seterusnya. Iya, yang kita tahu orang-orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, kebal, itu biasanya apa? Pakai ilmu perdukunan, pakai ilmu sihir. Iya, orang kebal itu pakai seperti itu. Dia punya ada hal-hal yang harus dia pantangi. Mungkin saya pernah cerita dulu. Ini sebagai contoh saja antum supaya mudah untuk memahaminya. Dulu pas kita kecil-kecil ya, ada sebuah sinema ya, Benyamin S. Dia tuh kebal dia. Ini contoh saja, kebal. Ya. Nah, dia ini akan hilang kekebalannya dengan dicabut bulu ketiak. Nah, bulu ketiak sudah cabut, hilang kebalnya. Dan memang itu ada perjanjian antara mereka, ada pantangannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika didebati oleh lawan beliau, mereka menantang, wahai Ibnu Taimiyah, ini kita akan menyediakan api. Kita berdua masuk api, siapa yang terbakar dia salah. Ya, karena zaman Syekhul Islam kan banyak boleh membantah sufi, membantah tasawuf dan lain sebagainya. Yang hampir dari sebagian mereka memain ilmu-ilmu seperti ini. Kita masuk api. Siapa yang terbakar dia yang salah, dia yang sesat. Ibnu Taimiyah mengatakan saya siap. Saya siap masuk api. Cuman saya juga syaratkan, sebelum kita masuk api, kita berdua mandi. Kita berdua apa? Mandi dulu, baru kita masuk. Dah, angkat tangan, dia nggak jadi. Kenapa? Karena dia sudah ada ikatan dengan syaitonnya. Dia bisa kebal, dia bisa tidak termakan dengan api, tetapi dengan syarat tidak boleh kena air. Ini syarat-syarat. Ada pantangan-pantangannya. Ya, saya bertemu dengan salah seorang ikhwah. Beliau alhamdulillah sudah mengaji. Beliau cerita. Dia cerita waktu itu dia ingin menguasai Aceh katanya, zaman-zaman konflik. Ingin menguasai Aceh. Dia berpikir gimana caranya menguasai Aceh ini, harus kebal saya ini. Kalau ditembak sama TNI nggak mempan. Iya, akhirnya dia pergi ke Kalimantan. Dia cerita sama saya, dia pergi ke Kalimantan. Kemudian dikasih minuman atau lain sebagainya. Syaratnya satu, tidak boleh makan pisang ayam. Itu dijamin kebal. Ditusuk dengan benda apapun dia tidak akan terluka, kecuali satu saja, keris yang ada di Solo. Nah, itu mati dia kalau kena keris itu katanya. Pusaka di sana. Al-muhim saya ingin memberikan contoh kepada antum. Ini ada ikatan-ikatannya, ada pantang-pantangannya.
Atau antum punya pengalaman? Ya, pengalaman, kalau seandainya orang punya pengalaman sesuatu yang dia sudah bertobat, dan untuk menyebutkan pengalaman supaya orang itu bisa jauh kan nggak ada masalah ya, kecuali seseorang mengubarkan maksiat yang dilakukan dalam keadaan bangga. Pernah antum punya pengalaman atau pengalaman orang yang cerita sama antum untuk menambah perbendaharaan contoh-contoh saya. Jadi nggak perlu lagi saya contoh film Benyamin S nanti. Ada pernah antum? Hah? Ilmu sihir, ilmu perdukunan itu syarat-syaratnya. Tetapi subhanallah, ya, antum melihat bagaimana begitu mudah umat digiring menyerahkan uang, kalau tidak diserahkan uang akan celaka dalam perjalanannya dan seterusnya. Mafhum ya? Baik, kita kembali. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengorek 7 kuburan. 7 kuburan dikorek di sebuah tempat. Iya. Kemudian di antara satu di antara 7 kuburan tersebut, disitulah ditanam Nabi tadi. Kemudian dihilangkan jejaknya. Hilang jejaknya. Tidak ada yang mengetahuinya. Apakah kemudian kita katakan Umar tidak cinta sama Nabi? Apakah kemudian kita katakan Umar bin Khattab menghilangkan situs Islam yang terbesar, jasadnya para nabi? Seharusnya kan orang boleh nanti berdoa di situ, berzikir di situ dan seterusnya. Ini Nabi loh, sudah dijamin masuk surga. Ya, sudah dijamin masuk surga, dihilangkan oleh Umar bin Khattab untuk menjaga apa? Hati muslimin. Dan inilah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, agar bisa menjaga hati muslimin tidak terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih fitnah kuburan itu fitnah yang paling mudah menggiring manusia. Kalau kita mau jujur, ya, kalau misalnya ada perjalanan rihlah ziarah kubur, itu sudah ada pantangan-pantangan mungkin. Ya, 2 hari sebelum datang ziarah tidak boleh merokok, siap dia tinggalkan. Misal, iya, nanti kalau ziarah jalannya pelan-pelan, tidak boleh ketawa-ketawa, tidak boleh teriak-teriak. Masuk kakinya pakai kaki kanan. Ya, jangan membawa barang-barang yang tidak baik. Mungkin mohon maaf ya, yang mungkin dia suka rokok, itu kalau pergi kuburan makam itu rokoknya ditinggalin mungkin. Wah, ini nggak bagus ini. Ya, dia jaga segalanya. Diingatkan sama temannya, nanti kalau saya masuk kuburan ingatkan ya jangan sampai masuk kaki kiri, ingatkan kaki kanan. Bisa masalah nanti saya. Pelan-pelan. Terus kemudian berdoanya, masya Allah, khusyuknya luar biasa. Tapi kalau masuk masjid, boro-boro salat tahiyatul masjid. Nggak peduli masuk kaki kanan, kaki kiri, kadang pakai celana pendek. Terkadang naudzubillah ya, di kampung saya sana itu kita masuk masjid, masuk menasah, itu botol aqua penuh masjid. Penuh maksudnya bukan ini ya, di pojok-pojok, isinya apa? Rokok. Di masjid ngerokok. Tapi di tempat keramat, masya Allah. Antum lihat ya, bagaimana fitnah kubur menarik hati seseorang. Sementara masjid merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, masjid itu enggak dilihat bangunannya itu harganya 100 M atau cuma dibangun 5 juta. Selama itu dijadikan masjid, tempat sujud, tempat ruku kepada Allah, hukumnya sama semuanya. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Baitul Maqdis. Ya, antum sholat di masjid yang misalnya anggaplah menara kubahnya emas. Ya, dengan masjid yang antum masuk ke kampung, ya lantainya tanah, mungkin kalau dihitung cuma 10 juta cukup buat masjid. Itu hukumnya sama, rumah Allah, nggak bisa kita main-main di situ. Tapi masya Allah ketika ke kuburan, ya, bahkan naudzubillah bagaimana hati orang-orang ketika dia berdoa di kuburan seperti yang saya sebutkan, dia bisa menangis. Luar biasa kuburan ini. Saya begitu khusyuk. Tapi kalau saya pergi ke Mekah lihat Ka'bah nggak seperti ini hati saya. Masya Allah, bangga dia. Ya, saya ke Mekah biasa saja lihat Ka'bah, biasa. Palingnya sedikit-sedikit terharu lah. Tapi melihat kuburan wali ini, masya Allah, gak pernah saya mendapatkan hidup saya lebih tenang daripada ketika datang ke kuburan wali. Nah, orang yang dengarnya, masya Allah ya, luar biasa ya.
Ini kemudian disebarkan. Akhirnya apa? Ya akhi, bukan Ka'bahnya yang keliru, Anda tidak merasa tenang melihat Ka'bah, tapi memang hati Anda sudah condong ke kuburan. Iya, kalau Anda memang condongnya kepada seorang penyanyi, kalau misalnya dihadapkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Anda mengidolakan penyanyi yang Anda ikuti cara dia berpakaian, ikuti cara dia jalan, ikuti semuanya, saya jamin antum melihat Nabi biasa saja. Tapi kalau lihat penyanyi ini, Masya Allah, karena apa? Hatinya sudah ketarik ke situ. Bisa difahami ya? Nah, inilah yang berusaha dibersihkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dari kitab-kitabnya, dari tulisan-tulisannya. Ya, sehingga siapa saja yang seseorang ingin membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari bukunya, dari tulisannya, mereka tidak akan mendapatkan. Bukan kita katakan dia maksum ya. Karena buku-buku yang dia tulis isinya ayat Quran, hadis Nabi. Apa yang salahnya? Ayat Quran dan hadis Nabi. Kitabut Tauhid isinya ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Apa yang salah? Ya paling cuma bisa mengatakan kitab tidak mu'tabar. Apa sisi mu'tabarnya? Nggak dijelaskan. Ini namanya kan menggiring opini. Ya kalau menggiring opini siapa saja bisa. Anak kecil juga bisa. Iya, bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau seandainya membantah itu bil mujarrad, ya tuduhan asyatam wa ta'an, ya membantah hanya sekedar opini, menggiring opini, mencaci, memaki, ya tidak ada satupun manusia yang tidak mampu. Semuanya mampu. Semua mampu. Nggak ada yang nggak mampu. Orang yang nggak pernah belajar agama pun salah aja. Opini kan? Semua bisa. Tapi yang membantah itu dengan ilmu. Ini kitabnya tidak benar karena dalam halaman sekian dia berkata demikian. Dan ini menyelisih qala Allah wa qala Rasul. Kan beginian. Jelas ya? Tapi mereka tidak bisa mendatangkan satu huruf pun. Karena isinya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Saya pernah diceritakan oleh guru saya. Ada seseorang dia dihadiahkan buku Syarah Kitabut Tauhid miliknya Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi sampulnya disobek. Jadi nggak ketahuan siapa penulisnya. Dia baca. Ketika dia baca, Masya Allah, bagus sekali bukunya. Isinya ayat Quran, hadis Nabi, ucapan sahabat, ucapan para ulama. Iya, luar biasa bukunya. Dia nggak tahu kalau itu bukunya siapa. Muhammad bin Abdul Wahab, karena sudah terbawa dengan opini. Muhammad bin Abdul Wahab ini bandit besar ini. Ya, siapa yang mengikutinya bandit besar ini. Ya, terbawa opini. Nah, kalau kita tanya apa? Ya, paling hal yang saya sebutkan tadi, atau dia begini, dia begini, dia begitu. Bisa difahami ya? Dan penting untuk saya menyampaikan karena kita akan baca kitab beliau, ya minimal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madhluma. Tolonglah saudaramu yang dizalimi dan terzalimi. Beliau dizalimi. Kita bela kehormatan beliau sebagai seorang alim minal ulama. Dan mudah-mudahan orang yang menzalimi beliau ya juga bisa mengambil faidah. Ini loh, hati-hati. Hati-hati kamu keluarkan sesuatu dari mulutmu, karena itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Perkara yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nawaqid ini jamak dari naqdun. Naqdun artinya adalah pembatal. Dan ini adalah perkara yang cukup penting kita pelajari. Antum mungkin insya Allah sudah pelajari pembatal-pembatal wudhu. Ya, sehingga antum tahu apa saja yang harus antum hindari supaya wudhu antum tidak batal. Antum sudah mempelajari pembatal-pembatal sholat. Untuk apa? Supaya kita tahu apa saja yang bisa membatalkan sholat kita. Iya. Kemudian kalau ini saja cukup penting untuk antum pelajari pembatal-pembatal salat, pembatal wudhu, maka tentunya pembatal keislaman jauh lebih penting lagi harus kita pelajari. Pembatal-pembatal keislaman. Ya, ini perkara yang cukup sangat penting. Karena banyak hal disebutkan oleh para ulama, dan Syekh menyebutkan sini ada 10 poin. Ya, 10 poin. Dan saya tutup apa yang disebutkan oleh seorang penyair Arab, araftu syarran la li syarrin walakin araftu syarra li attaqih. Aku mengetahui kejelekan bukan dikarenakan kejelekan, tetapi aku mengetahui kejelekan supaya aku bisa menghindar dari kejelekan tersebut. Bisa difahami ya? Jadi kita harus tahu apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita. Ya, jangan sampai
kita mengucapkan sesuatu yang itu mengandung makna kesyirikan. Saya contohkan. Saya sebutkan satu contoh. Kita akhiri pengajian kita di malam hari ini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, sempat rame di Indonesia ya nasyid Thayyibah. Nasyid apa? Thayyibah yang dinyanyikan, yang dilakukan oleh Haddad Alawiyah. Nah, ya Thayyibah, ya Thayyibah. Ya, ini lagu atau nasyid ini adalah nasyid kesyirikan. Nasyid kesyirikan. Kalau antum sempat melakukan, antum bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini syirik. Thayyibah itu adalah nama lain dari kota Madinah. Ya, ketika Rasulullah berkhutbah pada waktu itu, beliau menceritakan ada sahabatnya bertemu dengan Dajjal. Nah, Dajjal pada waktu itu mengatakan, apakah Muhammad itu sudah hijrah ke Thayyibah? Rasulullah mengetuk tiang tongkat beliau, hadi Thayyibah, hadi Thayyibah, hadi Thayyibah. Maksudnya ini kota Madinah. Dan mereka melakukan ya Thayyibah, ya Thayyibah, memanggil nama Thayyibah seakan memanggil nama Allah untuk dia beristighatsah. Padahal itu kota Madinah. Madinah adalah makhluk, dan beristighatsah kepada makhluk hukumnya apa? Syirkun. Syirik. Bahaya. Berbahaya. Dari disitulah kita harus pelajari apa itu saja pembatal keislaman. Jangan kita pikir, wah saya ini sholatnya sudah banyak, sudah hijrah, sudah masya Allah saya ini bau surga sudah mulai kecium sedikit. Kita tidak sadar ada pembatal keislaman yang kita lakukan. Pembatal keislaman. Bahaya. Antum bisa jamin lagu apa yang antum dengar, apa antum lagu, apa antum alunkan hari ini tidak ada mengandung kesyirikan? Bahkan saya pernah mendengar sebuah lagu, ya tanpa sengaja waktu itu kita naik kapal, ada di setel lagu di situ. Di situ dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Habiballah, jauhkanlah dari negeri kami bala, angkatlah bala dari negeri kami. Dilakukan oleh penyanyi yang cukup terkenal di Aceh. Hada syirkun akbar mukhrijul minal millah. Ini syirik besar, mengeluarkan orang dari Islam, mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik besar ini bukan syirik kecil, syirik besar. Bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Mungkin kita dulu lakukan lagu-lagu ini. Iya, dilakukan lagu ini, dihafal, di setel di rumah kita, anak kita juga ikut nyanyi. Na'udzubillah. Ada syirkun akbar. Ini syirik besar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya. Na'udzubillah. Hati-hati ayo ikhwah, hati-hati. Ya, nah kalau kita sampaikan misalnya, wah ini lagu kesyirikan, ini bahaya, ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Wah jangan buru-buru mengeluarkan dari Islam. Lihat tuh ucapan dia yang lainnya, dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah. Ya, ini kan hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Ya, ketika ada orang mengucapkan sesuatu ucapan, yang ucapan itu ucapan yang jelek, selalu digiring kemana? Lihat dia itu ya cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat. Jangan hanya melihat ucapan ini saja. Ya. Dan ini insyaallah akan kita bahas di dalam kitab kita Nawaqidul Islam, jalan-jalan ahlul bidah, jalan-jalan ahlul batil, jalan-jalan ahlul syirik, di dalam menguatkan apa? Keyakinan mereka. Bisa difahami ya? Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Jadi antum bersabar belajar kitab ini. Kalau bisa pegang kitabnya, karena ini penting sekali. Ya, mungkin sesuatu yang pernah kita lakukan dulu, ternyata begitu ya. Kita bertobat, beristighfar, jangan sampai kita mati dalam keadaan masih ada perbuatan kesyirikan yang kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Enggak ada. Tunggu waktu syuruk. Berapa menit lagi syuruk? 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau kita lanjut 10 menit lagi kalau nggak ada pertanyaan. Taib. Hal yang ketiga yang perlu antum ketahui, hal yang penting, ketika kita mempelajari Nawaqidul Islam, walaupun mungkin sudah sering saya sampaikan, ketika kita mempelajari Nawaqidul Islam,
Ya, ini maksud dan tujuan bukan untuk mengkafir-kafirkan muslimin, bukan. Tetapi ini adalah salah satu dari usul agama, ya, yang kita setiap muslim dan setiap muslimah wajib untuk kita mempelajarinya. Kenapa? Karena telah teriwayatkan hadis yang sangat banyak. Nabi SAW menyebutkan apa? Ya, siapa yang melakukan ini dia kafir. Siapa yang melakukan ini dia kafir. Ya, man ata kahinan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang seseorang mendatangi seorang dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, maka dia kafir apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Dan juga Allah mengatakan, "Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Ada pembahasannya. Ada pembahasan di dalam ad-dinul Islam yang di situ disebutkan pembatal-pembatal keislaman seseorang. Ya. Dan juga Rasulullah mengatakan, man halafa li ghairi la faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia berbuat kesyirikan. Ada lafaz-lafaznya, ada ucapan-ucapannya, ada perbuatan-perbuatannya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Bukan satu hadis, banyak hadis. Bukan satu ayat, banyak ayat. Iya. Oleh karena itu, kalau untuk membaca fikih para ulama, antum akan melihat hukumul murtaddin, hukum para murtad. Berarti menunjukkan sebelumnya dia itu muslim, kemudian dia keluar dari Islam karena apa? Karena perbuatannya. Apakah ucapannya ataukah perbuatannya? Iya, misalkan seseorang sholat. Dia sholat, sering saya sampaikan contoh, dia sholat dengan takbir Allahu Akbar. Wudunya sempurna, nggak tanggung-tanggung, dia beli air khusus, air zam-zam, dia berwudu dengan air zam-zam. Supaya sholatnya itu apa? Pakai air zam-zam berwudunya nih. Masya Allah, takbir Allahu Akbar, khusyuk sekali. Iya, dia sholat, dia mungkin baca surah Al-Baqarah 3 juz setengah dalam sholatnya, khusyuk sekali sampai menangis. Mulai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata apa? Lupa berwudu. Atau astut kentut ya, astut kentut. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Walaupun kamu tadi membaca 3 juz setengah dalam sholatmu, ketika kamu mendatangkan pembatal-pembatal sholatmu, walaupun satu saja, kentut dia, batal sholatnya. Detik-detik terakhir loh ya, astut kentut di situ, nggak sah sholatnya. Tapi kalau dia Assalamualaikum warahmatullah, assalam, kentut yang kedua, sah sholatnya. Karena kentut salam kedua itu hukumnya apa? Sunnah. Faham ya? Sunnah dalam sholat. Kentut sah nggak? Nggak sah. Nah begitu juga kita, antum sudah haji, sudah umroh, sudah bayar zakat, sudah sedekah, bangun masjid besar, bangun pesantren, antum punya santri ribuan orang, antum beri makan setiap hari, kebaikan sangat banyak. Tapi ada satu pembatal keislaman yang antum lakukan. Apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan, hilang seluruh amalanmu. Hilang. Iya, jangan kita berpikir tidak ada hal-hal yang saya lakukan. Saya sudah menyebutkan beberapa contoh tadi. Ya Thayyibah atau lagu-lagu tadi yang antum mungkin kita pernah menyanyikannya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Nabi ketika datang seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Innakum tusyrikuna billahi wa taquluna ma syaa Allah wa syi'ta." Sesungguhnya wahai Muhammad, kalian ada di antara kalian yang berbuat kesyirikan. Dan dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Kemudian Rasulullah menegur para sahabatnya. Dalam sebuah riwayat mengatakan, kalau seandainya kalian mengucapkan Masya Allah, katakanlah Masya Allah wahdah. Dalam riwayat yang lain Masya Allah thumma syi'ta. Antum perhatikan kalimatnya, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah thumma syi'ta. Wow, ini adalah kalimat kesyirikan yang dia menyamakan kehendaknya Allah dengan kehendaknya Rasul. Yang satunya pakai thumma, tidak syirik. Lafadznya cuma beda, wow dengan thumma. Para sahabat berbicara dengan bahasa Arab. Bahasanya bahasa mereka. Bahasanya bahasa mereka. Iya, mereka dididik oleh Nabi melihat wajah Rasul. Tetapi tersembunyi buat mereka antara lafadz wow dengan lafadz thumma. Tapi mereka itu ada Rasul yang selalu melihat mereka, menasihati mereka, membimbing mereka. Lah kita setiap hari berbicara. Kalau ada waktu 24 jam, tidur 8 jam, sisa berapa?
Sisa 16 jam ya. 16 jam, kira-kira berapa jam kita berbicara sehari? Ada 6 jam. Ya, bicara 6 jam, chatting 3 jam. 9 jam ya. Nah, antum bisa jamin 9 jam antum berbicara, 9 jam antum chatting, nggak ada kalimat kesyirikannya? Toh para sahabat saja tersembunyi mana di antara huruf mana itu tsumma dan mana? Wow. Ya, sehingga menambah pentingnya kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam. Siapa yang pilih kitabnya, dokter? Dokter ya? Hah? Oh, beliau. Taib. Ya, jadi kalau bisa antum punya kitabnya, karena ini pembahasan yang cukup penting. Ya, pembahasan yang sangat penting supaya kita tahu mana yang dikatakan pembatal keislaman dan mana yang bukan pembatal keislaman. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.